Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku.
keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami kembali mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu. Berbicaralah bagi kami, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua. Lalu ketika kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kami mau tinggal di dalamnya. Kami mau hidup melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, secara lengkap, secara utuh, maka kita akan menemukan bahwa dari kehidupan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus hidup sebagai manusia, kita bisa menangkap ada satu kegentaran di dalam hidup Tuhan Yesus terhadap Allah Bapa di sorga. Nah saudaraku, hal ini bisa kita lihat dari pergumulan hidup Tuhan Yesus ketika ia hidup sebagai manusia, sama seperti saudara dan saya. Ibrani pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudaraku, jika Tuhan Yesus memiliki cara hidup yang demikian, Tuhan Yesus terus bergumul, terus membangun persekutuan dengan Bapa di sorga, berdoa dengan tiada putus-putusnya, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Saudaraku, mari kita melihat keadaan hidup kita saat ini. Sesungguhnya siapakah kita ini sehingga kita hidup seolah-olah tidak pernah merasa gentar terhadap Allah Bapa di sorga. Padahal orang percaya itu kan harus memiliki standar hidup seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Dan standar hidup itu yaitu kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 firman Tuhan katakan begini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, kata ketakutan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa harus ada kegentaran di dalam kehidupan kita. Harus ada rasa gentar kepada Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus menyadari bahwa ketika kita memilih percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita itu sudah mati. Artinya begini, kita tidak berhak lagi atas hidup kita ini, atau kita tidak berhak lagi atas diri kita sendiri. Saat kita tahu bahwa hidup kita telah ditebus, ya. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar.
sebenarnya kita sudah mati, saudaraku. 1 Korintus 6 ayat 20, firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah saudara, kalau dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, artinya seluruh gerak kehidupan kita ini harus tetap ada dalam standar kesucian, dalam standar kekudusan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, tentu untuk mencapai standar hidup seperti ini, kita harus berjuang untuk hidup benar. Benar di dalam sikap, benar di dalam perkataan, benar di dalam tindakan, benar di dalam perbuatan. Kita harus berjuang supaya tidak berbuat dosa lagi dengan cara apapun. Ya, tidak berbuat dosa lagi dengan cara apapun. Cara hidup seperti ini baru bisa benar-benar kita miliki kalau kita memiliki hati yang benar-benar gentar di hadapan Allah. Dan tentu ini tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita kalau kita masih membiarkan diri kita terikat dengan berbagai kesenangan diri. Oleh sebab itu sebelumnya sudah saya katakan, untuk mencapainya kita memerlukan perjuangan. Ingat, memilih Yesus berarti kita telah mati. Dan itu artinya dalam setiap langkah kehidupan ini kita harus berusaha untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ketika kita bersedia untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, barulah kita bisa hidup memuliakan Allah Bapa di sorga. Seperti yang firman Tuhan maksudkan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi perlu diingat, saudaraku, kalau selama ini hidup kita belum benar-benar hidup memuliakan Tuhan, itu artinya kita belum mencontoh hidup Tuhan Yesus, atau kita belum hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jika demikian, saudaraku, selama ini kita ikut siapa? Kita contoh siapa? Kalau kita tidak mencontoh Tuhan Yesus, itu artinya kita mencontoh kehidupan dunia ini. Padahal firman Tuhan ajarkan kita supaya kita tidak boleh sama seperti dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berubah. Sebab jika kita tidak berubah, maka hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Bapa di sorga. Dan itu artinya kita tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Maafkan ketidaktepatan hidup kami yang selama ini kami lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab seharusnya kami menyadari bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, kami harus memiliki kegentaran yang patut terhadap Bapa. Karena Engkau Allah yang kudus, kami harus hidup di dalam penghormatan penuh. Kami harus hidup di dalam takut akan Engkau secara benar, ya Bapa. Oleh sebab itu saat ini kami menyadari bahwa di sepanjang perjalanan hidup kami selama ini ada begitu banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ampunilah kami, ya Allah. Roh Kudus akan terus menuntun kami kepada segala kebenaran, lalu kami mau berubah dari hari lepas hari, supaya pada akhirnya ketika waktu Tuhan tiba bagi kami, Bapa menemukan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua.
Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.